some more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 29 Mei 2019. Pertama kalinya saya buat vlog video tentang sensasi iktikaf di ketinggian 2000 mdpl, tips dan kiat iktikaf di Masjid At-Ta'awun Puncak. Oh iya, perkenalkan, nama saya Harif Purnomo dengan channel baru saya Peci Kambangpol. Insyaallah dengan membaca bismillah, semoga niatan berkarya ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi, bagi keluarga besar saya, dan umumnya masyarakat dimanapun berada. Oke, salam Peci Kembangkol, terima kasih dan salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di Masjid At-Ta'awun. Tadi perjalanan mulai dari jam 10 pagi sampai sekarang menunjukkan pukul 3:15. Alhamdulillah kita masih bisa sholat asar berjamaah. Pas azan asar berkumandang, tidak banyak yang berubah dari Masjid At-Ta'awun. Kurang lebih 5 tahun yang lalu saya kesini. Oke, kita sudah di pelataran masjid. Seperti biasa, banyak para pelancong yang transit di sini. Untuk awalan saya akan mewawancarai salah satu penanggung jawab dari iktikaf di Masjid At-Ta'awun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berburu pahala di bulan Ramadan menjadi sebuah kenikmatan yang tak terhingga bagi setiap muslim saat ini. Di 10 hari terakhir Ramadan, salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iktikaf di bulan Ramadan. Iktikaf atau berdiam diri atau menetap di dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, bermunajat, bermuhasabah, hingga meninggalkan kesibukan dunia sementara dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan sama-sama membedah iktikaf Ramadan di Masjid At-Ta'awun. Di samping saya salah satu perwakilan dari komunitas iktikaf Masjid At-Ta'awun, yaitu Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Mono? Alhamdulillah, Kang Dani sehat ya? Alhamdulillah. Iya, Kang Dani, ini ada beberapa teman-teman saya ya khususnya yang bertanya, di iktikaf di Masjid At-Ta'awun itu sebenarnya ada nggak sih ya? Barangkali Kang Dani bisa menjelaskan, ada nggak sih komunitasnya? Iya. Bagi jamaah atau siapa saja yang mungkin yang singgah di Masjid At-Ta'awun, kemudian bersempat sholat di Masjid At-Ta'awun, mungkin sekilas tidak melihat adanya aktivitas kegiatan iktikaf ya di sholat waktu, karena memang iktikaf At-Ta'awun itu dikonsentrasikan kegiatannya di aula ya, lantai 2 dan lantai 3. Adapun masjid posisinya diusap untuk beribadah. Jadi kalau teman-teman atau jamaah iktikaf itu kalau mereka mau ibadah, mereka turun ke bawah. Sehingga mungkin bagi teman-teman yang sesekali singgah di Masjid At-Ta'awun, sedikit atau kecil kemungkinan melihat aktivitas itu. Tapi kalau melihat ke lantai 2 atau 3, disitulah pusat aktivitas kita. Jadi kesimpulannya ada kan ya, ada gitu. Dan alhamdulillah jamaah kita dari tahun ke tahun makin banyak ya, dengan makin sadarnya umat, makin pahamnya umat akan syariat ya. Dijelaskan, katanya ada komunitas iktikaf di Masjid At-Ta'awun ini, namanya Mutan ya, itu unik sekali. Kira-kira bisa dijelaskan apa sih itu? Ya. Jadi Mutan itu sebuah kependekan dari Mu'takirin At-Ta'awun. Ya, jadi dia adalah komunitas jamaah iktikaf At-Ta'awun yang sudah rutin beriktikaf sepanjang tahun di Masjid At-Ta'awun. Dan kalau teman-teman tanya apakah Mutan itu panitia iktikaf, nah, saya jawab tidak. Ya, jadi kalau panitia Ramadan itu sudah ada di dalam masjid. Ya. Nah, di dalam rangkaian kegiatan masjid ada salah satu iktikaf. Nah,
pihak masjid menunjuk Mutan sebagai koordinator untuk mengolah jamaah yang beritikaf di masjid, sehingga Mutan itu berfungsi sebagai koordinator jamaah selama itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Teman yang peduli terhadap itikaf, Ya. sudah berapa lama itu? Terakhir saya ikut itu 2008. Jamaahnya sudah sampai sekarang berapa banyak? kalau dilihat dari sistem sih sebenarnya lebih dari 300 ya, cuma yang baru ternyata 200-an. Kurang lebih Iwan itu. Jadi ini Mutan sudah menjadi komunitas yang besar ya. Ya. Penonton sekalian terorganisir, mandiri dan insya Allah profesional ya. Teman-teman banyak yang menanyakan ini daftarnya seperti apa gitu ya. Terus syaratnya apa aja sih yang bisa dilakukan untuk bisa itikaf di Ataun? Ya. Dulu atau sebelumnya kita melakukan proses pendaftaran peserta itu cara-cara konvensional ya, dengan membuat formulir, kemudian yang mau itikaf mengisi gitu. Tetapi di belakang-belakang akhir ini kita merasa cara-cara itu lebih efektif. Kenapa? Karena ternyata jamaah yang itikaf itu waktu kedatangannya tidak tentu, gitu ya. Tidak selalu di jam-jam operasional lah begitu ya, di siang hari, di pagi hari, rata-rata dan di malam. Sedangkan pos itu mungkin sebagian dari teman-teman Mutan ini sudah disibukkan dengan kegiatan itikafnya sendiri, sehingga kita berpikir membuat sebuah portal gitu ya, yang dimana dalam portal itu kita buatkan semacam form online, sehingga teman-teman yang mau itikaf di tahun di sini nih itu bisa langsung daftar secara online ya. Di sana informasinya cukup lengkap dan yang ditanyakan itu cukup singkat dan sederhana. Ya, mungkin nanti kedepannya akan ditanyakan apakah konsumsi mau dikoordinir atau tidak. Yang jelas semuanya sudah simpel kan. Jadi kita sekarang lebih memakai format online ya, Format online. memudahkan pendaftaran itu sendiri ya. Dan pendaftaran cukup gampang sekali sebenarnya kan. Ya. Nanti tahun depan kalau teman-teman mau itikaf lagi cukup login aja ke sistem itu, kemudian nanti daftar ulang. Daftar ulang, jadi tidak perlu daftar baru lagi ya. Perlu, sangat di sistem ya, anak-anak teman-teman, sehingga tahun depan datanya masih ada, cukup login kemudian daftar ulang, gitu aja. Nah, kalau boleh tahu nih Kang ya, itu udah bayarannya nggak ya untuk itikaf di sini? Sampai dengan tahun ini jamaah Mutan melakukan kegiatannya itu dengan biaya sendiri ya, belum ada donasi, sehingga makannya pun bayar sendiri nih. Tapi alhamdulillah ada salah satu anggota TKM yang bisa membantu kita untuk menyiapkan makan buka dan sahur setiap harinya, sehingga teman-teman jamaah yang mau itikaf di sini bisa memesan. Makanya nanti di form online yang tadi saya sebutkan itu ada pilihan konsumsi mau pilih sendiri atau dikoordinir. Nah, sehingga kesimpulannya konsumsi bayar nggak ya bayar kalau di sini Pak. Iya. Bayar ya, tidak gratis ya. Iya. Tapi insya Allah terjangkau ya. Tahu sangat Berapa kalau boleh tahu nih? Untuk tahun ini 13.000 per bungkus Ya, sangat murah ya. masih murah. Nah ini mereka sudah daftar, mereka sudah bayar. Fasilitas apa yang bisa mereka dapatkan selaku Ya. peserta itikaf? Apa tuh Kang Dari? Ya, yang pasti ruangan masjid ya. Nah, ya. Yang pasti ruangan masjid. Kami jelas kalau masjid Ataun menjadi pilihan itu karena suasana yang berbeda. Ya Kang ya. Perbedaannya di mana? Ya tahu sendiri, Ataun itu kan masjid yang di puncak Cisarua, sehingga kenyamanan kemudian kesejukan itu menjadi pilihan tersendiri. Nah, sehingga kalau ditanya fasilitas, yang pertama saya ingin sampaikan adalah fasilitas sangat nyaman dan sangat kondusif buat ibadah ya. Jadi teman-teman bisa milih spot-spot di mana-mana untuk baca Quran. Jadi insya Allah baca Quran di sini nggak akan ada bosan, karena begitu banyak spot yang bisa teman-teman pakai untuk fokus untuk program tilawahnya, program tahfiznya gitu ya, atau bahkan program-program hal-hal yang tersendiri gitu ya. Selain itu juga Masjid Ataun segi fasilitas yang lain adalah toilet ya. Insya Allah toilet di Ataun itu sudah dipisah Iwan dan Awat ya. Kalau nggak salah Iwan ada 10 kalau nggak salah, dan Awatnya juga ada 10 yang di bawah, ditambah lagi yang Akhwat itu ada aula khusus. Jadi untuk aula ruangan Ikhwan itu di lantai 2, yang Akhwat di lantai 3, dan di lantai 3 Akhwat itu ada toiletnya juga. Sehingga untuk Akhwat insya Allah dipermudah untuk ini, ada ruangan tersendiri, sehingga teman-teman
yang bisa kasih ini itu sudah nyaman lah untuk itikaf ya. Sudah tersedia aula untuk iwan dan akhwat terpisah. Perlengkapan pribadi masing-masing ya pastinya ya. Nah, perlengkapan pribadi masing-masing, tapi khusus untuk di daerah sini karena cuacanya sangat dingin dan bagi yang belum biasa saya rasa akan kesulitan ya. Ya seperti kita naik gunung kayaknya sih, perlengkapannya kayak sleeping bag ya, kaos kaki, sarung tangan ya, kemudian topi kupluk atau mungkin Obatan ya, obat-obatan penghangat begitu ya, seperti itu kalau yang biasa. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa sih dingin tidak menjadi halangan, jadi nyaman saja. Nah, di sini ada kuota ya, Ya. informasinya ya, Ya, karena memang sepertinya ini masjid terbatas juga ya. Ya. Nah, kira-kira berapa kuota yang diterima? Nah, menghitung kuota kita sebelumnya pernah mencoba menghitung manual ya, kalkulasi manual. Sebenarnya kuota yang paling pas itu kita ambil parameter khusus atau tidaknya. Jadi kalau keramaian tentunya jangan khusus kan, kalau ramai gitu kan. Nah, kita ngambil standar mungkin untuk ikhwannya di angka 150 orang ya, 150 orang untuk awalnya 50 orang dengan pengkondisian aula terisi dan masjid bawah terisi. Nah, sehingga mungkin maksimal 150 orang lah untuk ikhwan ya. Tapi kalau ditanya pengalaman, pernah nggak nyampe angka segitu? Nah, alhamdulillahnya dengan ruang yang terbatas ini, keluar masuk jamaah itu cukup relatif tinggi ya, dinamis jamaahnya, sehingga kuota itu nggak pernah terpenuhi itu, sehari bisa 10 nggak pernah. Jadi Di malam-malam tertentu ya, juga ya. di malam ganjil lah khususnya yang makin ramai ya. Tapi yang jelas angka itu nggak pernah menyentuh, alhamdulillah masih cukup khusus lah untuk itikaf di sini. Misalnya seperti saya, Kang ya. Saya datang on the spot gitu ya. Terus hanya menginap semalam. Itu apakah diperbolehkan gitu ya? Ya, itikaf ini kan untuk semua kalangan dan semua jemaah dan semua pemahaman masalah itikaf ya. Tadi kan disebutkan itikaf pemahaman seperti apa dan itu seperti apa secara bahasa dan secara syar'i. Dan secara syar'i pun beberapa pemahaman tinggi ada pandangan berbeda ya. Sehingga untuk yang itikaf sehari, 2 hari ya jelas diperbolehkan sesuai dengan pemahaman fikih masing-masing ya. Yang jelas semua orang bisa beritikaf di sini walaupun kalau semalam. Ya kan semalam sejam aja boleh gitu ya. Diterima ya. Diterima. Baik, teman-teman sekalian, khususnya akhwat ya, anak-anak ini ada pertanyaan. Kira-kira akhwat atau anak-anak ini boleh nggak sih ya? Kan syariat itikaf itu kan untuk semua semua jenis ya, baik imam maupun akhwat dan anak-anak pun nggak masalah ya untuk belajar. Dan untuk akhwat yang selain diperbolehkan juga harus ada syarat-syaratnya ya, dapat izin dari orang tua, dapat izin dari mahram atau suami ya, dan masjid yang dituju tidak menggunakan fitnah, itu saja. Jadi sebenarnya syariat itikaf ini ditekankan untuk laki-laki nih kan, sunnahnya untuk laki-laki. Kalau perempuan mau ikut ya boleh, tapi syaratnya tuh pertama dapat izin dari mahram, orang tua mau suami ya. Kalau punya suami bikin dibawa juga suaminya dong gitu ya. Lebih baik. Iya. Belum punya suami orang tuanya. Nah, yang kedua syaratnya adalah ya nggak guna fitnah. Ya, contohnya kalau toiletnya masih bareng ya jangan lah. Ya, betul. Begitu. Kalau ini yang tidak tiap tahun toilet itu udah dipisah, sehingga insya Allah fitnah-fitnah yang seperti itu juga terhindar ya. Dan ruangan aula juga kita pisah gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat di screenshot teman-teman yang Purnomo ya. Jadi ruangannya pun terpisah sehingga jauh dari ikhtilat lah, jauh dari campur baur antara laki dan perempuan gitu. Dan tempat ibadah juga beda kan, ikhwan di lantai 1, akhwat di lantai 2, insya Allah aman. Ya untuk anak-anak boleh, tetapi kita yang mengetahui kondisi anak kita sendiri, sehingga kalau misalkan anak kita diprediksi bisa mengganggu jamaah lain, ini jangan dibawa gitu ya. Misalkan mau suka bermain ya, berlatih yang tidak bisa mengganggu jamaah khususan, baiknya sih ya, jangan dibawa ya. Rata-rata jamaah ini yang pernah itikaf dan sedang itikaf ini dari mana aja Ustaz? Jamaahnya dari berbagai macam kota ya. Nah, yang terjauh kita pernah dari Yogyakarta. Ya, kalau Jakarta, Bandung, Bogor sudah dekat lah teman-teman. Kalau gitu Yogyakarta pernah, ya. Jawa Timur pernah. Jadi semua kota lah. Ada rata-rata jamaahnya ini multiprofesi kan, ya, dari berbagai macam kalangan. Mau yang ada pengusaha, ada mahasiswa, ada siswa, ya, kemudian ada yang masih ngampus juga, macam-macam lah. Dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam alam mereka, dari ormas lah, macam-macam ada di sini. Coba.
Nah, pertanyaan yang insya Allah sekarang ini banyak ini ya, para peserta IKF tuh bertanya tentang program. Ya. Beberapa masjid itu ada yang membuat program dan ada yang tidak membuat program. Secara itu itikaf itu kan lebih pada ibadah sendiri-sendiri, ya kan ya. Nah, seberapa penting program ini bagi suatu komunitas yang membuat, dan programnya itikaf tahun ini apa aja gitu. Nah gini, kita sebenarnya dulu pernah ingin mengikuti langkah contoh-contoh masjid-masjid yang lain ya, membuat program selama itikaf itu berjalan. Tetapi setelah kita kembalikan kepada definisi itikaf itu sendiri yang merupakan ibadah fardhiyah, ibadah itu, sehingga sebenarnya itikaf nggak usah diprogram sedemikian rupa ya. Nah, namun di Muta kita program itu hanya sebatas mengisi waktu-waktu di mana waktu tersebut bisa berpotensi ada waktu kekosongan lah buat jemaah ya, yang memungkinkan mereka misalkan membuat lalai atau sering ngobrol ya. Nah, akhirnya kita adakan semacam program kajian duha, dan cukup itu saja sebenarnya, selebihnya ibadah fardhiyah. Nah, kajian duha itu juga dilakukan hanya 2 jam ya, jam 10 sampai menjelang zuhur, tidak sampai azan mungkin ya, karena kita langsung bergegas sholat sunnah ke bawah, sehingga kajian itu tidak mengganggu target-target dari sunnah nafilah yang dikejar. Jadi cukup kajian dua aja. Adapun selebihnya tidak kita koordinir masing-masing. Tetapi kalau ada permintaan jamaah, bisa nggak kita sholat malam berjamaah? Bisa aja, kita persilakan. Bisa aja kita persilakan. Yang jelas sih kita hanya mengkoordinir di kajian duanya saja. Selebihnya diserahkan kepada jamaah masing-masing. Program itu efektif ya. Sangat efektif, harus kita bilangin, dan sangat bermanfaat karena kita mengkaji kajian-kajian yang memang praktis ya, aplikatif, yang langsung dibutuhkan oleh teman-teman jamaah yang ada di sini. Kajiannya itu materinya tentang apa? Nah, saya dan teman-teman pengurus Mutan punya keinginan sangat besar ya, karena kita punya visi dan misi yang bisa teman-teman baca dan lihat di portal resmi kita, sehingga kajian-kajian kita itu lebih kepada ingin menggambarkan agama kita itu sangat sempurna begitu, sehingga kajiannya 5 kali tetapi merupakan pengantar agama. Contoh kita bahas dari akidah, kemudian ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, itu sangat luas gitu ya. Kita sangat luas sehingga sampai di sini dan sampai kepulangan ke rumah bisa menjadi motor dakwah lah ya di tengah masyarakatnya, bahwa agama kita itu sangat luas gitu. Nah, saya lihat di pertanyaan mendasar ya Kang ya, sebenarnya apa sih alasan para peserta ya, kenapa mereka mau itikaf di sini? Apakah memang ada sensasi tersendiri, ada keunikan tersendiri, barangkali bisa mewakili gitu. Dari sekian banyak peserta yang hadir di sini, yang baru maupun yang lama, saya rasa nanti pas pulang itu akan betul-betul bisa tahu alasan yang dimaksud ya. Para sekitar pulang akan merasa rindu dan kangen dengan sasar itikaf itu. Yang tadi saya sebutkan, makanya ada wisata itikaf yang didirikan oleh Pak Abdi ini, karena memang pas kita pulang ada kerinduan mendalam gitu ke masjid ya. Masjid itu punya suasana tersendiri gitu. Karena pertama ibadah di sini ya sangat-sangat rusuh gitu, Alam juga ya, di tengah-tengah pegunungan ya. Ya, tetapi bukan ya buat jalan-jalan memang, tapi ya, suasana ini mendukung sekali untuk ibadah, sehingga itu yang kemudian menjadi alasan utama memilih tahun itu. Baik, Kang Denny, itu saja pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Nanti kami mohon izin pada Kang Denny, barangkali bisa kami untuk mensut lingkungan ya, itikaf yang ada di sini, terus peserta-pesertanya juga akan kita wawancarai untuk melengkapi. Kita berharap Kang Denny tayangan ini membuka rasa penasaran umat Islam. Selama ini teman-teman saya ya, khususnya ya beberapa yang bertanya, ada nggak sih sebenarnya itikaf di Masjid At-Ta'awun? Ya. Karena mereka melihat enak sekali sepertinya ya, itikaf di Masjid At-Ta'awun, tanah gunung ya, ada ini apa, udara segar, refleksi juga gitu ya. Ya ternyata ini ada, ya mudah-mudahan tahun depan ini bisa menjadi banyak ya jamaah itu. Saya toleransi masjid. Ya. Amin, bisa bermanfaat bagi banyak tentunya jamaah yang beritikaf dalam rangka memburu pahala ibadah di bulan Ramadan ini.
Sekian dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Harap datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Kang Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita iftar jama'i para peserta iktikaf. Bisa dilihat ya, azan berkumandang. Alhamdulillah kemenangan telah tiba. Kita sama-sama berbuka puasa di Masjid At-Ta'awun dengan para peserta iktikaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari informasi untuk sholat tarawih di Masjid At-Ta'awun ini sebanyak 20 rakaat dan 3 rakaat untuk sholat witir. Namun sebelumnya sholat tarawih kita akan sama-sama mendengarkan ceramah tarawih sekitar 10 menitan. Oke, para pemburu itikaf, kita akan coba review ruangan utama sholatnya ya, di belakang saya nih. Oke, ini ruangan utama sholatnya. Ya, bisa dilihat. Ini dengan ornamen yang sangat cukup megah, khas Jawa Barat. Lantainya terbuat dari kayu ya, jadi mengingatkan kita kalau kita kesini pasti bunyi ya kalau ketika sujud. Jadi kurang lebih ini ruangan utama sholat bisa diisi kurang lebih ya 700 jamaah untuk seluruhan, baik di atas dan di bawah. Itu toilet Masjid At-Ta'awun ya. Kita mulai dari ihwanya terlebih dahulu. Nah, di belakang saya ini ada tempat wudhunya. Ini tempat wudhu bagian dalam, di luar tadi ada. Ketika mereka jamaah masuk, bagian depan digunakan untuk wudhu juga. Ini bagian dalamnya. Oke, kita masuk ke toilet. Nah, ini salah satu sudut toilet ya. Ini kurang lebih ada berapa ya? 5 ya. Kalau total sendiri ada sekitar 10. Ini yang 5 seperti ini. Ini toiletnya sangat terjaga sekali kebersihannya, terlihat dari lantainya ya. Lantai masuknya pun ada kolam air untuk menjaga kesucian ketika keluar dari toilet. Nah, ini lorong toilet ya. Di ihwannya ada sekitar 10 toilet. Oke, lanjut kita ke toilet ahwat ya, atau wanita. Tadi dijelaskan untuk toilet prianya atau ihwan ada 10 pintu. Sama halnya dengan toilet
ahwat atau wanita. Ini ada di sebelah kiri saya ya. Itu ada sekitar 10 pintu juga. Posisinya ada di sebelah kanan ketika kita masuk pintu awal ke dalam masjid ya. Baik teman-teman semua, para pemburu iktikaf di Masjid At-Ta'awun ini, untuk tempat tidurnya ada di lantai 2 untuk ikhwannya, sedangkan ahwatnya ada di lantai 3. Nah, ini tangga menuju lantai 2 dan lantai 3. Oke, kita sama-sama cek ya. Nah, ini kita sudah sampai lantai 2. Di sini sebelah kiri ya. Nah, ini tempat tidur ikhwannya ya. Kalau di pelataran lantai 2 ini luarnya untuk sholat jamaah ahwatnya. Jadi untuk tidur ahwat ada di lantai 3. Nah, ini serta iktikaf para keluarga ya, masih belum pada tidur, masih ada yang ibadah tilawah, juga masih ada yang santai. Oke, baik, kita sama-sama cek ya, masuk ke dalam ruangan iktikaf ikhwannya ya. Oke, sudah masuk ruangan ikhwannya ya, tempat tidur. Nah, di sini seperti ini ruangannya, sepertinya ini ruangan untuk acara rapat aslinya ya. Jadi ini digunakan saat ini untuk iktikaf, untuk digunakan istirahat. Nah, ini beberapa teman-teman sudah istirahat, ada beberapa yang masih beribadah baca Quran. Jadi ya, akhi, antum namanya siapa? Nama saya Sarul Munajat, dari Tonjolaya. Ya, kalau antum siapa? Saya Cek Imam, asal dari Tonjolaya. Ya, dan antum nih? Nama saya Irfan Muklis, dari Tonjolaya. Sama ya. Nah, ini mau nanya nih, kira-kira apa sih alasan antum milih iktikaf di Masjid At-Ta'awun ini? Tafadhol antum dulu nih. Pertama, ya tahun ini memang masjidnya nyaman juga ya Pak. Nyaman, terus enak, ibadah juga bisa fokus, suasana segar. Terus kalau antum apa nih alasannya nih milih Masjid At-Ta'awun jadi tempat iktikaf? Menurut saya tempatnya nyaman, bersih juga, terjaga ya lingkungannya, dan juga udaranya sejuk, jadi lebih enak. Mantap. Antum apa nih alasannya nih, akhi? Saya Ada yang beda dong, kira-kira apa nih? di Masjid At-Ta'awun ini ya, menurut saya itu istimewa banget itu Pak. Oh iya, Ini satu-satunya masjid di puncak ini, menurut saya itu ya di atas lah gitu. Terus udaranya sejuk juga, kalau buat ngapal Al-Quran, buat ngaji atau buat sholat tarawih juga jadi nyaman gitu Pak. Jadi kan kita kalau ibadah gitu ya, kalau misalkan hati kan harus fresh, kepala harus dingin, nah udara juga harus dingin gitu Pak. Iya, mantap antum. Jadi antum pikiran hati harus fresh ya, Fresh. harus jernih ya. Jadi antum milih di tempat yang fresh gitu ya. Mantap. Oke, syukron akhi. Alhamdulillah. Satu, antum nama siapa akhi? Faris ya, dari mana nih? Tangerang. Ana mau tanya nih, antum punya alasan milih iktikaf di Masjid At-Ta'awun apa sih? Karena suasananya sih beda aja daripada di Jakarta ya, yang pasti lebih sejuk di sini. Terus kalau di sini lebih tentram, terus suasananya juga mendukung sih. Ini udah berapa kali nih antum nih? Udah ke-4 kalau Wah, Masya Allah, 4 ya. Iya. Antum tahu dari mana informasi iktikaf ini? dari bapak. Bapak. Oh, jadi sebelumnya Bapak emang Iya, Bapak sudah duluan. iktikaf di sini ya. Iya.
Nah, ini rombongan sekeluarga nih. Iya. Oh, Masya Allah. Sama adik juga. Masya Allah. Oke, barakallah. Syukran, akhi. Antum namanya siapa, akhi? Nama saya Zandra Ya. Dari mana? dari Ponorogo. Alasan antum ikut iktikaf di Masjid At-Ta'awun apa sih? Alasannya jelas buat ibadah dan memperdalam apa ya? Untuk benar-benar ibadah jauh dari keluarga, biar fokus ibadah. Ini yang sudah keberapa kalinya antum ikut? Insya Allah ketiga kali. 3 kali ya. Oke, terima kasih. Oke. Nama antum siapa nih? Nama anak Rohim, Dari mana, akhi Rohim? anak dari Wisata Bekasi. Wah, lumayan jauh ya, akhi. Aneh mau tanya nih, antum punya alasan kenapa milih itikaf di Masjid At-Ta'awun? Apa sih alasannya? Alasannya lebih nyaman, kekeluargaan, terus suasananya sejuk, terus awal mencari tempat itikaf paling terbaik dari tempat-tempat sebelumnya, lebih cenderung di sini. Yang tempat lain itu nggak ada fasilitas ruangan khusus, lebih terbuka. Dan aku ada masa trauma dulu itikaf kehilangan barang di tempat masjid lain. Karena terbuka kan. Terbuka ya. Dan di sini terorganisir dan ada pendaftaran resmi lewat website gitu. Dan teman-temannya juga backgroundnya bagus ya, ada dari akademi, statisi, pengusaha, dosen, segala macam. Antum udah berapa kali nih? Dari 16 atau 16 ya. Insya Masya Allah. Oke, syukran ya akhi testimoninya. Iya. Dengan siapa ibu? Saya dengan Yuniarti. Ya, dari mana ibu? Saya dari Bekasi. Bekasi ya. Ibu, saya mau tanya alasan ibu milih iktikaf di Masjid At-Ta'awun apa sih? Karena saya biasa iktikafnya di Jakarta, saya pengen coba di daerah Jawa Barat. Saya juga belum pernah saya iktikaf di At-Ta'awun, jadi saya ngajak anak saya untuk pergi ke At-Ta'awun. Insya Allah dengan iktikaf ini saya istilahnya mengajari anak saya untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi ini baru pertama kalinya ya? Iya, saya baru pertama kali. Keluarga ya? Alhamdulillah. Baik ibu, terima kasih. Sama-sama. Ini kondisi di luar masjid ya. Ini masih banyak yang berdatangan, para jamaah yang ingin itikaf, juga para pelancong ya, yang transit ke masjid ini untuk beribadah. Padahal ini sudah menunjukkan waktu kurang lebih jam setengah 11 malam. Ini kondisi di luar masjid pelatarannya khususnya. Oke, para pemburu itikaf yang masih lapar pun masih bisa beli makanan di sekitar masjid ini, karena memang para penjual makanan di sini buka 24 jam. Nah, ini restonya di belakang saya. Kita agak ke bawah lagi. Nah, itu kedai-kedai, kios-kios. Banyak yang jual bakso, soto, jagung bakar, uli, dan minuman-minuman hangat lainnya. Jadi tidak usah khawatir bagi yang kelaparan, kehausan. Ini 24 jam mereka buka. Nggak enak. Alhamdulillah.
Apa anaknya nggak ada cerita? Sahabat pemburu itikaf, sekarang sudah pukul 4 pagi. Jadi beberapa teman-teman itikaf sudah mulai sahur di belakang saya nih. Ini suasana sahur. Saudaraku, aku akan pulang. Hampir selesai aku bertabung, namun seringkali aku ditinggal sendirian. Sholat tak lebih khusyuk, kalah bersaing dengan ingatan akan persiapan lebaran. Tak banyak kau minta ampunan, karena sibuk menumpuk harta demi THR dan belanjaan di mal. Malah zakat mal kau berikan di mal. Malam dan siangmu tak banyak dipakai berbuat kebaikan, kalah dengan bisnis yang sedang panen saat Ramadan. Tak pula banyak kau bersedekah, karena lupa, tak ada perhatian, atau mungkin khawatir tak cukup buat mudik dan libur lebaran. Saudaraku, aku seperti tamu yang tak diharapkan, hingga sepertinya tak akan menyesal kau kutinggalkan. Padahal aku datang dengan kemuliaan 1000 bulan. Percayalah, aku pulang belum tentu akan kembali. Seharusnya kau menyesal telah menelantarkan. Semoga kau sadar sebelum aku benar-benar pulang, karena tidak ada jaminan umurmu akan bertemu lagi di Ramadan yang akan datang.